Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, ini konten spesial yang Ya kita setengah lupa. Sudah lupa. menjanjikan ini. Untung ada teman yang teman ngobrol yang Ya. Saya udah nunggu 1 bulan untuk ya. konten Padahal Seinen tentang Seinen versus bahasanya sih Seinen versus Shonen ya. Tapi ini tuh hal yang hampir setiap kali aku ketemu dari itu kita ngobrolnya tuh ini. Gitu. Tadi tentang Seinen, tentang Shonen, ya gitu. Oke, langsung aja. demografi ini. Sebenarnya aku udah pernah bikin demografi sama Mbak Atika sih, Mas. Soal Shonen dan Shoujo. Tapi itu konten gagal tayang karena aku beberapa kali kelepasan sesuatu yang nggak pantas untuk dikontenin. Secara dan secara aku judgementnya itu kurang oke lah pada saat itu. Makanya nanti aku akan take ulang sama Mbak Atika soal Shonen sama Shoujo. Karena penting buat kita penggemar manga untuk ngerti demografi. Untuk membandingkan ini komik kenapa sih kok kayak gini, ini komik kenapa kayak gini. Kita juga pernah Ruang Ngobrol juga pernah membahas kenapa Shoujo menurun. Dan itu sedikit banyak ada validasinya dari pihak-pihak terkait. Nah, sekarang kita akan membahas Shonen versus Seinen karena biasanya teman-teman yang lebih suka Seinen kemudian jadi cenderung malas baca Shonen. Biasanya orang-orang itu akan baca Shonen dulu, lalu seiring umurnya bertambah dia akan menjadi pembaca Seinen. Lalu taraf awalnya adalah ini aku ngomong bukan semuanya tapi ada yang begini. Aku jadi malas baca Shonen lagi. Karena bertumbuh juga ya. Aku udah bertumbuh. Gitu. Nah, Mas Bagas itu adalah orang tidak bertumbuh. Aku bertumbuh, tapi aku balik. Ya, enggak, Mas Bagas itu beloknya bukan ke Seinen. Komik Amerika. Komik Amerika gitu. Nah, aku rasa aku adalah contoh nyata bahwa di masa aku kecil sampai aku berhenti baca manga, aku nggak ngerti kalau emang ada dua, Shonen dan Seinen. Sebenarnya ada banyak sih, tapi kan konteksnya itu cowok ya, untuk cowok kan kayak gitu. Jadi yang ku baca, asupan yang ku baca tuh kayak ini kok nggak terlalu bersemangat ya. Gitu kan. Kami berdua sepakat salah satu ingredient atau bahannya Shonen dan Seinen tuh, Shonen tuh terutama adalah emang mampu membuat pembacanya tuh. Sebentar. Sebelum kita kesana, Shonen Seinen itu apa dulu? Kita lupa ngomongin itu. Aku ngelanjutin dulu sedikit yang tentang tadi bahwa buatku manga itu sama aja, tapi kok experience-nya pada saat baca berbeda gitu. Ada yang bikin aku semangat banget, ada yang biasa aja, ada ini tuh apalagi setelah ngelihat koleksinya Daris tuh ada yang slice of life. Apa sih? Jadi kayak betul yang Daris bilang, aku berpindahnya ke komik Amrik, banyak realitas yang aku dapat dari sana. Daris juga membaca komik Amrik gitu. Jadi mari kita breakdown. Shonen itu pada dasarnya, Shonen itu adalah kita ngomong ada dua cara untuk mengkategorikan Shonen Seinen. Satunya adalah kategori yang terlihat dan kedua adalah kategori yang intangible yang tidak terlihat. Yang pertama adalah majalahnya. Yang paling adalah Shonen Jump. Yang Shonen paling orang Magazine. kenal ya. Nah, Shonen Magazine, ada lagi Shonen Sunday. Nah, itu majalahnya. Shonen itu adalah remaja laki-laki, anak laki-laki, laki-laki. Jadi komiknya bukan sensei ya, gue pikir sensei ya Shonen. Shonen Manina. Saya Shonen. Semuanya pemuda. Ya, pemuda kan emang remaja, cowok, anak laki-laki kan. Makanya komik-komiknya adalah didesain untuk menggait cowok, pembaca remaja pria. Yang mana pembaca pria itu adalah identik dengan menggebu-gebu, persahabatan, bersemangat, perjuangan, pertarungan. Gila. Jadi pondasinya adalah majalahnya dulu. Pondasinya adalah majalahnya dulu. Mau berdebat kayak apa, CSM itu Seinen, enggak, dia Shonen karena dia terbit di majalah Shonen. Betul. Jadi indikasi pertama untuk menentukan suatu komik itu Shonen atau Seinen ada majalahnya. Itu ketok palu. Itu udah nggak bisa diapa-apain. Lalu kemudian muatan ceritanya. Nah, industri Jepang itu kan sangat menarik karena dia bertumbuh kan. Awalnya dari Shonen dulu dia bikin, tapi kemudian kan mereka harus merawat pembaca kan. Ketika pembacanya dewasa, mereka juga butuh nih asupan komik yang sesuai dengan usianya. Ya mereka masih baca komik Shonen yang masih mereka ikuti.
Tapi kecenderungan mereka untuk membaca komik lain berkurang. Kebutuhan nutrisinya beda. Ya. Makanya ada namanya majalah seinen. Majalah seinen itulah yang kemudian namanya ada beberapa juga serius. Terus ini aku kurang anu ya. Karena ya aku nggak, salah satunya adalah majalah Harta, Mas. Oke. Majalah Harta. Nama majalahnya Harta. Oke. Harta bukan ya? Isinya komik-komik yang susah terbit di Indonesia. Oke. Harta itu diambil dari Indonesia, Mas. Oh iya. Tapi komik itu susah terbit. Ada yang terbit tapi belum lanjut juga. Ya. Nah, secara gampangnya seinen itu ada cerita yang memang diperuntukkan orang dewasa. Makanya jenis ceritanya juga berbeda. Ragam ceritanya, makanya kenapa ada slice of life kok seinen. Yotsuba itu seinen. Yotsuba mana Yotsuba? Kemarin sih ada. Yotsuba ini seinen. Aneh kan? Bread of Stories yang nggak ada di sini komiknya itu seinen. Bread of Stories itu cerita tentang orang anu, Mas. Kapan-kapan kita review ya. Bagaimana orang Asia Tengah menjalani pernikahan. Oke. Gitu doang. Konflik ada diselesaikan dengan. Dan apakah santai? Apakah seinen itu volumenya enggak? Rata-rata tidak terlalu banyak. Rata-rata. Salah satu yang seinen yang paling dipuja banyak orang itu adalah ini, Monster. Cah seinen itu andalnya Monster. Nah, kan ini dua tipe yang berbeda soalnya. Tipe shonen secara umum yaitu persahabatan dan semuanya harus ada elemen-elemen itu. Seinen sendiri ragam tipenya banyak karena ragam orang dewasa juga cara berpikirnya lebih banyak. Ada mereka yang ini komik itu namanya salah satunya adalah isekai, Mas. Isekai. Jadi komik yang dibaca untuk healing. Bukan isekai, beda. Bukan isekai tapi isekai aku lupa. Yang jelas untuk healing. Nah, sedangkan ini komik yang dibaca untuk apa namanya? Kita agar otak kita memantik, dipacu untuk ya nggak ubahnya seperti novel detektif sih. Bener. Nggak ubahnya seperti itu. Jadi dasar tujuannya udah berbeda nih. Betul. Satu untuk hiburan, semuanya hiburan juga sih pada akhirnya. Tapi yang seinen itu punya kebebasan untuk menjadi hiburan dengan ragam yang jadi lebih banyak. Betul, ini sangat menarik sih sebenarnya. Bisa aja tokoh utamanya ganti tengah jalan. Iya, aku jadi kepikiran kok mungkin suatu saat, sorry ya teman-teman, suatu saat akan membahas tentang hubungan keterkaitan hal kayak gini tuh industri hiburan yang sudah maju sama yang di Indonesia. Karena di Indonesia kan komik ya komik, film ya film. Udah segitu. Nanti kita bahas nanti kapan-kapan ya. Lebih dalam lagi, lebih luas. Makanya aku tuh makanya ketika aku awal-awal aku membaca seinen, aku merasa aku tuh nggak butuh bacaan shonen itu. Simply karena aku udah dewasa. Aku udah dewasa, aku ingin bacanya itu sesuatu yang self-proclaimednya itu. Bener. Jadi kita insertnya adalah kita pengen membaca sesuatu yang memberi kita nilai lebih. Aku bisa memahami cerita yang lebih kompleks. Pada kenyataannya, pada prakteknya memang benar kan? Memang benar. Di aku teman-teman, prakteknya adalah kenyataannya adalah ternyata kembali membaca shonen itu ya bisa menyalakan lagi api di dalam tubuh dan pikiranku gitu. Jadi seinen pun kalau Daris bacaannya seinennya wah beragam banget. Aku enggak, aku cuman yang detektif, sci-fi gitu. Jadi ya sekali lagi ini ke preferensi ya. Ini ke preferensi. Ke arah sana. Kalau Daris baca shonen itu buat apa aku baca shonen? Iya benar. Misalnya, ini kalau kalian nonton konten kita Solanin menarik sekali sudut pandangnya Daris karena dia bertumbuh juga gitu dari pembacaannya gitu. Nah aku kan tidak mengalami itu ya. Aku bertumbuh tapi aku meninggalkan manga. Kemudian aku kembali di saat aku ketemu Daris lagi terus. Kimetsu no Yaiba. Terus ini kok. Nah akhirnya Kimetsu no Yaiba itu satu-satunya mungkin sekarang anime yang memang ku tonton. Emang ku tonton gitu. Yang lainnya nggak aku tonton. Gitu. Itu sih. Menarik. Ya karena gini ya, karena apa namanya? Aku pun agak cukup lama itu aku udah males baca shonen. Sempat itu ya? Sempat ada 1-2 tahunan itu. Nggak beli? Nggak beli. Emang pada saat itu kan memang nggak banyak beli karena rental masih banyak, Mas. Rental masih banyak. Lalu kemudian ada sedikit kesadaran kalau ya komik ya. Tapi kamu
kamu sadar Riz pada saat itu tuh seinen tuh gini atau bener sadar ya? Karena level komik Mas. Oke. Komik Indonesia itu kan awalnya shonen shoujo aja. Shonen shoujo aja Kak. Tapi level komik bukan hanya tentang seinennya kan? Dulu level komik yang dulu. Okay. Jadi ini ada pengaruh penerbitan juga yang menerbitkannya sesuai dengan umur juga. Jadi nyontek yang Jepangnya. Ketika aku kecil bacaan adalah Conan, Kung Fu Boy, Dragon Ball, ada Sailor Moon, ada Sakar Captor Sakura, Magic Knight Red. Itu kan ranahnya kan shonen shoujo aja. Tapi ketika aku mulai SMP, aku melihat ada yang namanya level komik. Ini agak kecepetan sih SMP itu. Iya sih. Tapi ya kebanyakan kayak gitu kok. Kebanyakan Indonesia kayak gitu. Karena komik itu tadi. Level komik itu adalah membawa semangat seinen pada awalnya. Makanya level komik untuk orang dewasa. Ragam komiknya banyak sekali. Ada komik politik, namanya Eagle. Itu tentang orang yang ingin, aku punya semua komiknya, tapi sayang sekali tidak bisa ditampilkan karena sekali lagi nanti akan bisa nanti. Itu Eagle itu membahas tentang bagaimana orang keturunan Jepang menjadi presiden Amerika. Jadi running presiden 11 volume aja. Sejauh itu ya? 11 volume aja. Ada komik Kunimitsu. Ada Kunimitsu tapi di shonen sih. Bukan, Kunimitsu ada di LX bukan di level. Itu membahas tentang bagaimana politik di Jepang. Bagaimana kamu menjadi Kunimitsu. Kenapa aku bilang shonen? Karena walaupun muatannya politik, semangat anak mudanya masih terasa. Ada Red. Ya, Red. Yang membahas tentang rasisme Indian di Amerika. Jadi ragam komik. Itu level ya? Itu level komik. Dan itu beneran capek bacanya. Aku nggak lanjut teman-teman. Aku nggak bisa lanjut. Mas Bagas karena nggak suka cowboy. Tapi akan kita bahas tetap nanti. Jadi pada saat aku mengenal level komik itu, exposure bacaanku terhadap seinen jadi gede banget. Tapi ketika usiaku memang masih SMA, pada SMP pada SMA lah aku baru banyak bacanya karena SMP di Nganjuk itu dikit Mas. Rental komiknya itu katalognya dikit. Jadi ketika di Jember, katalognya luar biasa banyak. Lalu aku membacanya juga banyak. Termasuk exposure-nya adalah Monster ini. Di sana ya ketemunya. Semakin banyak seinen yang aku baca, semakin sedikit shonen yang aku baca. Pada saat itu, di usia SMA. Emang agak kecepatan. Makanya aku baliknya cepat juga. Karena emosiku pada saat itu memang masih emosi remaja. Prematur ya? Ada masa-masa aku nggak mau baca shonen simply karena aku pengen baca komik yang merangsang otak. Dalam artian, ini harus dapat value nih dari komiknya. Baca Red itu kan dapat value. Dan aku masih menolak Yotsuba itu seinen. Kesadaran ketika komik seinen itu adalah komik-komik yang ragamnya sangat luas, termasuk Yotsuba, Breath of Stories ternyata seinen, kemudian menyadarkanku bahwa komik itu ya komik. Pada akhirnya label itu disematkan untuk memudahkan aja. Gampangnya ikut trik marketing. Iya sih. Gampangnya. Betul. Komik ya komik. Pada saat itulah aku membaca ulang One Piece. One Piece nggak pernah lepas ya. Membaca ulang ada satu komik yang kemudian mengembalikanku ke shonen itu. Aku lupa judulnya. Aku lupa judulnya. Yang mana? Mushibugyo dan Black Clover. Itu menyadarkanku bahwa kita bisa loh baca komik walaupun komiknya itu biasa aja. Receh. Dalam tanda petik. Receh. Mushibugyo dan Black Clover tuh template shonen banget. Betul. Itu adalah ya udah dia tuh nggak mau ngapa-ngapain. Dia tuh cuma pengen jadi komik shonen aja. Dan ketika baca itu tuh rasanya semangat. Udah, nggak apa-apa. Baca kayak gitu tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa. Betul. Bisa loh kita nih. Oh ternyata bisa ya aku nikmati. Nggak usah terus membekas. Enggak. Black Clover sama sekali tidak membekas. Tapi aku suka bacanya. Betul. Pada saat bacanya seneng banget. Mushibugyo juga. Sayangnya berhenti di nomor 20 ya. Dia tamat di 30 kalau nggak salah. Tapi itu 40 ya. Ya aku udah agak hopeless mau lanjut sih karena gambarnya juga aku ya nggak yakin laku dan lain sebagainya. Tapi aku ketika baca itu, iya, ini adalah perasaanku dulu ketika baca Riff. Betul. Ketika baca Naruto awal-awal, Bleach awal-awal. Sehingga
feel membacanya itu sebagai orang yang bertumbuh bisa naruh di tempat yang semestinya. Kalau baca seinen ya ini settingnya seperti ini ya. Karena pada akhirnya baca ya baca, komik ya komik. Tidak ada yang lebih kalau kita ngomongin ya seinen lebih baik dari shonen, enggak juga. Ada parameternya. Kalau ngomongin bagus dan nggak bagus itu ada parameternya. Kalau ngomongin suka nggak suka itu selera. Itu selera, dan yang paling penting seinen dan shonen ini adalah dua produk atau dua menu yang berbeda. Jadi memang nggak bisa, nggak semestinya ditandingkan. Diadu. Aku lebih suka seinen, valid. Walaupun usianya udah 40-50 tahun, masih muda misalnya suka seinen, ternyata ya sebenarnya itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Tapi ya sekali lagi yang dari alami tadi, produknya tuh bisa diakses oleh yang muda gitu. Pada saat itu ya, itu nggak baik ya, itu bukan contoh. Karena maksud aku beruntung, aku berada pada lingkungan yang baik pada saat itu. Ada seinen di Indonesia yang memang ada komik-komik di Indonesia yang labelnya level komik, atau satunya apa, Akasa? Akasa itu kan baru ya? Oh ya, itu baru. Tapi maksudku hanya karena gore-nya pertarungan tapi maksudnya kontennya tuh bukan sedewasa itu, bukan. Udah komiknya di sana pula. Termasuk Ragnarok? Oh, Ragnarok itu seinen, Mas. Seingatku itu seinen. Boleh dicek lagi nanti. Rasanya tapi feel-nya ada shonennya ya. Tapi boleh dicek ya. Nanti kalau salah tolong dibenarkan. Aku mau nyontohin sebenarnya Tokyo Revenger. Itu shonen. Tapi di Indonesia jadi dimasukkan dewasa. Oh, ada. Ini bukan punya kamu, tidak koleksi Tokyo Revenger ya. Ini aku nyewa. Mohon maaf, kakak rental komik. Propertinya. Nah, ini kenapa ini masuk seinen? Karena ukuran dewasa di Indonesia agak berbeda. Ada komik namanya Rental Girlfriend. Rent of Girlfriend. Itu juga di Indonesia dimasukkan ke dewasa. Simply karena norma yang dianut Jepang dan Indonesia berbeda. Kalau kenapa ini? Karena ini kalau anak SMP baca ini, dia jadi pengen, karena di Indonesia geng-gengan tuh, geng motor itu berkembang luas dan menjadi inspirasi anak-anak kecil. Dan tawuran itu kan menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia kan. Dan sekolah. Let's face it lah, yang beli ini kayaknya banyak cewek. Let's face it lah. Nanti itu konten soal ini ada di konten soal shoujo. Kenapa shoujo menurun? Jawabannya ada. Jadi tidak perlu kita bahas di sini. Aku juga bukan membaca shoujo. Oke. Jadi ini kan dibutuhkan kebijaksanaan bagi penerbit komik di tempat komik itu diterbitkan. Untuk melabeli apakah ini komik dewasa atau enggak. Aku dulu tidak boleh dicontoh ya, karena aku termasuk orang yang beruntung diberkahi dengan lingkungan yang baik. Jadi ketika aku mengolah sesuatu itu filternya banyak. Jadi ada filter norma, ada filter agama, ada filter Jadi karena itulah ketika aku baca komik dewasa pada saat aku usia SMA, SMP, olahannya bukan outputnya itu bukan meniru, tapi berpikir. Itu karena lingkunganku aja. Jadi memang sebaiknya komik dewasa dibaca orang dewasa. Meskipun teman-teman ya, kayak misalnya Monster nih. Kalau secara level pemikiran usia itu belum memenuhi syarat dalam tanda petik, itu dalam bahasa Jawa jeblok. Aku baca Monster pertama jeblok, Mas. Jadi aku SMA baca ini. Memang secara pemikiran tuh emang harus matang dulu. Aku baca Monster kan pada saat aku sudah mastering film, novel detektif, thriller, segala macam gitu. Jadi pada saat dituangkan ke sini ya, ini adalah novel yang diterjemahkan dalam bentuk komik. Begitu saja sebenarnya. Kasus lainnya kan Solanin ya? Kasus lainnya Solanin yang kemudian ketika kita membacanya di usia tertentu, mungkin outputnya akan berbeda. Anak SMA suruh baca ini paling pengen bunuh diri nanti. Bisa jadi seperti itu. Karena memang dia itu agak demo. Ya, tonton aja Solanin deh. Tonton aja review kita Solanin untuk menjelaskan soal itu. Makanya sekali lagi, teman-teman ketika tidak suka terhadap seinen, lebih suka seinen daripada shonen, itu valid. Yang nggak valid adalah
ketika ngomong seinen lebih bagus dari shonen. Karena ada shonen tertentu yang secara kualitas bagus. Betul. Iya sih. Ya bahkan lebih bagus dari shonen. Kalau ngomongin enjoyment. Iya. Dan itu kami berdua atau mungkin kalian juga jelas punya buktinya. Iya, itu jelas punya buktinya. Yang Daris bilang tadi ada shonen yang memang superior itu gitu tuh. Mungkin salah satunya ini Mas. Salah satunya adalah rereadability. Oke. Apa itu? Kalau terlalu banyak gunakan istilah bahasa Inggris. Ya dibaca ulang lah. Dibaca ulang. Jadi nah, komik seinen yang apalagi yang berat-berat itu, aku mencontohkan salah satunya Homunculus yang pernah terbit di Indonesia. Itu adalah komik yang tidak akan ku baca ulang. Betul. Pertama capek. Oke. Capek sekali. Salah satunya Jepang Tenggelam juga. Ya. Dan sebaliknya shonen itu enak ya. Enak. Shinmi itu enak sekali dibaca ulang. Kung Fu Boy itu saya baca ulang terus. Dragon Ball juga enak sekali dibaca ulang. Karena yang dipantek itu bukan otak, tapi hati. Iya. Itu bedanya shonen sama seinen. Iya. Shonen kan kita nggak peduli bahwa kita sudah pernah baca, udah tahu keadaan ceritanya gimana. Ya kita yang butuh adalah semangat, hati untuk menggebu-gebu lagi. Sedangkan aku tuh mau baca monster lagi buat apa? Misalnya udah tahu, udah ngerti. Oh ini secara psikologis gini, oh ini secara psikologis gini, secara medis gini. Ya udahlah gitu. Jadi mungkin butuh waktu agak lama untuk baca. Maksudnya aku tuh akan bisa baca ulang. Taruhlah Black Clover lah ya. Black Clover yang orang selalu ada itu. Ya. Sama, bener sih. Aku bulan depan baca Black Clover dari volume 1 itu bisa sampai tamat. Tapi monster tuh mungkin aku butuh 1 tahun, 2 tahun untuk atau ada pemicu lain untuk membaca ulang. Ya. Karena memang lebih exhausting bacanya, tapi dampaknya membesar ketika setelah selesai baca seinen itu dampaknya besar. Kita jadi mempertanyakan banyak hal. Kita jadi kalau Vinland Saga ya, yang di Plus itu jadi Farmland Saga gitu. Aku belum baca sih. Itu kita jadi mempertanyakan banyak hal. Oke. Setelah baca itu. Vinland Saga itu seinen sih harusnya Vinland Saga itu. Seinen ya. Jadi ada nih shonen itu cenderung ini adalah bahasa kasar ya. Dan ini tidak berlaku untuk semua komiknya, tapi umumnya akan ada pengecualian untuk banyak hal. Shonen itu snack. Seinen itu meals. Makanan berat. Ya. Snack itu mau kita makan santai-santai aja, mau makan siang. Lebih fleksibel. Untuk dimakan kapan. Karena aku akan sulit membawa komik-komik seinen membaca di taruhlah WC. Betul. Karena kalau WC itu kan kita pasti kepotong. Kepotong di titik ketika kita sudah tidak keluar lagi. Ini jorok banget sih obrolannya. Ya. Nah, kalau ini ke shonen tuh aku bacanya ada time-nya, ada waktunya. Dan mungkin ya teman-teman, sama seperti yang Daris bilang tadi, ini nggak berlaku untuk semua judul harusnya sih. Cuman secara umum bacaan seinen itu kemudian saat kita ngobrolin tentang hal yang berkaitan dengan kejadian di komik seinen tersebut dengan orang-orang di luar, itu pembicaranya bisa terus bergulir. Kayak misalnya Solanin, ternyata banyak yang merasakan keresahan yang sama, sekarang bergulir. Tapi kalau shonen itu mungkin batasannya adalah teman-teman fanbase-nya aja, atau yang emang lagi hype. Misalnya kita ngomongin Kimetsu no Yaiba, animenya di Netflix udah segini, komiknya berapa? Inget nggak pas Tanjiro ngeluarin judul ya, lebih ke arah sana, adegan. Sekarang Dragon Ball juga seperti itu. Tapi kalau layernya banyak, tapi bedahnya lebih berat. Betul. Jadi kalau si seinen itu ya lebih relatable karena memang fokus kita di seinen tuh bukan pada adegan, bukan pada tapi lebih pada makna ceritanya itu apa. Iya. Lebih ke experience masing-masing si pembacanya ini. Relate-nya ke pembaca itu seperti apa. Nah, makanya bedanya adalah seperti yang dibilang otak sama hati ya. Shonen itu hati dulu baru ke otak. Seinen itu kebalikannya. Kita pikir dulu baru kita olah di hati kita. Kenapa sih aku merasa seperti ini ketika membaca? Buat kontemplasi. Kayak gitu. Kontemplasi perlu dijelasin nggak ya? Nggak usah deh.
memang variasinya kemudian ada banyak ya, ada ragam yang baca seinen juga ya udah gitu aja gitu. Jadi memang ini tuh tidak mutlak berlaku untuk semuanya, tapi ini kita bisa ngomong secara umum ya. Karena belakangan komik shonen juga majalah komik shonen, kita ngomongin majalah ya. Majalah komik shonen itu bereksperimen banyak hal. Salah satunya Blue Box. Tapi ini bukan seinen ya. Blue Box itu seperti yang aku bilang di kita pernah Blue Box itu adalah komik shoujo yang tersasar. Makanya dia bisa secara penjualan gede banget karena orang-orang yang sering baca shonen tuh jarang baca seperti ini. Kasus lain adalah CSM. Ya, Chainsaw Man. Chainsaw Man tuh ngomongin kekerasan itu kan bukan shonen banget ya. Iya, betul. Bukan shonen banget. Kekerasan. Ada sih impian, aku punya ada sih. Kalau masuk majalah shonen harus ada kayak gitu. Ya. Terutama shonen Jump. Terutama shonen harus ada itu, tapi maksudnya secara muatan itu kan ini nggak harus di shonen. Ini harusnya tapi pinternya si Hailin editornya adalah ketika memasukkannya dia ke Shonen Jump, eksposnya lebih gede, lalu kemudian ditarik ke majalah lain. Ketika itu bagus kan. Itu udah ada kontennya, soal itu bisa dicek lagi nanti. Jadi banyak kita sebenarnya ini tuh kulminasi konten-konten review kita seperti ini. Shonen seperti ini, seinen seperti ini. Sebenarnya yang pengen kita sampaikan itu adalah semuanya tuh sama-sama komik kok. Iya. Artinya kita punya preferensi boleh, tapi nggak usah menjudge nggak bagus terhadap yang kita nggak suka. Intinya sih seperti itu aja, teman. Jadi nggak perlu diperdebatkan shonen versus seinen. Memang jadi bahan obrolan nggak apa-apa. Tapi memang ada komik-komik yang nggak bagus aja. Iya ada. Kalau itu memang benar. Samurai X contohnya. Eight. Ya. Ya itu nggak bagus aja dari segi-segi banyak hal. Kalau ada yang suka ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gitu. Boruto, jangan dilanjut. Oke sih itu aja kayaknya. Nah sebentar, kenapa menariknya Jepang itu kan dia bisa memberikan demografi seperti itu dan itu sebenarnya kan setahu itu adalah istilah yang tidak resmi. Ya kemudian itu adalah istilah market awalnya itu adalah marketing aja. Tapi kemudian bisa dibedah sampai begini itu kan hal yang sangat menarik ya. Walaupun sekali lagi akan ada banyak perkecualian juga. Kayak ada komik nyempil nih. Ini tuh sebenarnya bukan, ini kamu ngapain di sini? Kamu kan sebenarnya bukan shonen banget ya. Kamen Rider Spirit itu kan di majalah shonen tuh. Ya. Muatannya seinen tapi. Betul sih. Yang membuat dia shonen adalah feel tokusatsunya. Iya. Nah, tokusatsu itu mostly tokusatsu itu shonen. Tokusatsu. Jadi ini nanti ada obrolan juga mungkin tentang tokusatsu. Apakah tokusatsu itu buat anak kecil atau enggak? Tapi intinya adalah tokusatsu itu emang shonen karena bangun semangat. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir obrolan kita ngalor ngidul kesana kemari soal shonen dan seinen. Teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Dan di-like, share, sama komen, teman-teman. Nanti kita diskusi di bagaimana pengalaman teman-teman terhadap komik shonen dan seinen. Yes. Thank you. Sampai ketemu, bye.